Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kali ini adalah pesan semesta untuk hidupmu, di mana akan ada datang seseorang. Ya, saya merasakan di sini energinya entah baik entah buruk, nanti kita lihat sesuai energi kartu tarot. Tetapi di sini saya mau tekankan untuk pesan semesta kepada orang yang akan datang kepadamu ini. Apa yang ingin semesta sampaikan? Apakah harus bisa lebih berhati-hatikah? Ataukah welcome terhadapnya? Ya, kira-kira apa pesan semesta kepada diri orang-orang ya yang akan datang kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya kalian buang aja ya, ataupun kalian pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu, di mana tentang dirinya yang akan datang kepadamu. Wow. Jadi ada orang-orang yang akan datang kepadamu, tetapi ya ini yang harus kamu mengambil sikap ya. Di mana saya merasakan di sini energinya nih orang nggak jelas ya. Waduh, kartunya nih Five of Wands ya. Orang yang nggak jelas, orang nggak jelas dalam artian ya dia hanya datang untuk merugikan. Wah, ini bahaya nih. Ya, bukan saya menakut-nakuti, ini lebih ke waspada aja ya. Ada yang akan datang hanya untuk merugikan kamu ya. Kira-kira apa ya, dan ciri-cirinya ya. Ice of Sword. Wow, ini orang-orang bermuka dua nih ya. Bermuka dua dalam artian lebih logika ya, mulutnya lain, hatinya lain, pikirannya lain ya. Ataupun mungkin ya dia lebih logika aja gitu ya, nggak lihat dari sisi hati, empati nggak ada. Jadi kalau dia bersama orang-orang kaya ya, ataupun mungkin kamu kondisinya lagi baik-baik saja, lagi kaya, dia datang kepada kamu menyanjungmu. Tetapi pada saat kamu sudah miskin ataupun kamu nggak punya apa-apa, dia pergi. Jangankan membantu, lihat pun tidak. Nah ini ya, dia mau datang kepada kamu, orang-orang bermuka dua ini ya, dimana mungkin dia lihat sekarang kamu ada potensi nih. Nah ini hati-hati, makanya tema kita kan tentang dia yang mau datang, tetapi di sini lebih kewaspadaan ya, karena orang yang akan datang kepada kamu ini adalah orang-orang yang merugikan. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa nih orang nih bermuka dua, ya jangan kamu sampai terjerat masuk jebakan dia ya, dengan dia mungkin bercerita tentang sedihnya ataupun apapun, padahal ujung-ujungnya ya ada sesuatu yang diinginkan ya. Bermuka dua, wow, nih orang-orang begini nih kurang bagus ya. Ada, kita lihat lagi, ada Knight of Pentacles, ada Six of Pentacles, Ten of Wands. Saya buka kartunya dulu ya, biar nanti tinggal saya jabarkan aja apa yang ingin semesta sampaikan. Queen of Pentacles, Eight of Swords. Oke.
ya. Di sini ada orang lagi ya yang toleran ya terhadap kejahatan. Sudah tahu itu salah tapi mau menjebakmu untuk ikut dalam perbuatan salahnya. Nah ini hati-hati, ada mungkin sahabat ataupun mungkin pimpinan ya, ataupun mungkin pasangan sendiri. Kamu harus bisa jeli kalau memang ini salah ya jangan dilakukan. Kak, tapi saya karyawan. Ini contoh ya, kalau kita bikin laporan pajak ataupun mungkin ada sahabat yang kita bikin laporan palsu aja ya. Ingat, karma itu ada ya. Jadi kamu udah ambil uang di sini, kamu akan keluar uang di sana. Apalagi kalau uang panas ya. Jadi jangan ikut-ikutan dengan orang yang akan merugikan kamu pada saat kamu ya ketahuan bahwa kamu korupsi atau kamu menipu. Wah, repot nanti. Padahal kamu cuma ikut-ikutan doang. Jangan sampai terpengaruh orang yang salah ya, ajakan-ajakan orang yang salah ya. Kalau kita karyawan Kaica tapi disuruh bos, berarti itu sudah toksik ya, sudah toksik. Itu berarti tuh bos kamu itu orang yang dalam tanda kutip ya akan menjerumuskan kamu ya, ataupun bukan mendidik ya, itu kembali ke dirimu lagi. Tetapi di sini akan menghancurkan, entah mungkin suatu saat nanti kedapatan ya, ataupun apapun. Karena saya lihat di sini bicara tentang manipulasi ya, entah manipulasi ataupun ketidakjujuran ya, laporan ataupun berbicara, berucap berbohong gitu. Ditanya kamu, nanti kamu bilang ini aja, jangan yang jujur ya, kamu bilang ini. Nah ini ya, jangan sampai seperti gitu. Ketahuan kamu akan kalau dibilang fatal lah seperti gitu ya. Karena ada yang mau ajak kamu untuk berbohong ya. Apalagi kalau kamu diajak teman baru, jangan nanti kamu bilang jangan sampai bilang istri saya gini-gini atau suami saya gini-gini. Nah ini ya, kedapatan ya nanti ribut. Akhirnya ujung-ujungnya kamu sudah nggak dipercaya lagi. Kalau di dunia pekerjaan kamu dipecat ya. Nah ini hati-hati, jangan suka diajak-ajak berbohong atau ikut-ikut mereka yang sudah tahu salah kamu ikut ya. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan kepada kamu di mana orang yang datang ini akan merugikan kamu lagi. Itu adalah orang-orang yang kalau dibilang licik ya. Bicara tentang licik, ini adalah orang-orang yang dia itu hanya melihat dari sisi keuntungan ya. Makanya kalau dia datang ke kamu ya sama seperti tadi, bermuka dua ya. Dia datang rayu-rayu ya, ujung-ujungnya pinjam duit atau menggolkan sesuatu ya. Karena ada beberapa yang licik di sini. Bicara licik ini artinya merugikan kamu. Kamu adalah tumbal ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang ini, kalau tidak kamu tumbal. Contohnya ya, hampir mirip seperti yang tadi, manipulasi data ya. Nanti dibilang itu si A yang manipulasi, makanya saya kerjanya salah gitu ya. Ataupun mungkin dia balik, saya terpengaruh, ini juga ikut gitu. Ataupun mungkin pekerjaan kurang beres dia gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, itu karena si A ini dia lambat, sehingga saya pun lambat membuat laporan ya. Jadi dia menggiring opini untuk menyalahkan orang lain ya. Nah ini hati-hati ya, orang-orang yang begini akan datang kepada kamu untuk menjatuhkan nama baikmu, entah di depan pimpinan, karena bicara tentang karir energinya paling tinggi ya. Dimana ya untuk mengangkat dirinya dia harus menjatuhkan orang lain ya. Dia akan datang dimana kamu akan menjadi tumbal. Nah ini hati-hati ya, kalau kamu ada koneksi dengan orang ini lebih jauh-jauh ya, sebelum kamu jadi tumbalnya. Nah ya, dan di sini saya merasakan juga energinya orang yang angkuh, orang yang meremehkan orang lain. Kamu akan tidak baik-baik saja kalau diremehkan ya. Ini yang tidak baik-baik saja, energinya paling tinggi adalah pasangan ya, yang meremehkan pasangannya sendiri, yang mana dia harus menopang ataupun mungkin sama-sama saling menguatkan, memberikan support, malah saling menjatuhkan,
saling maki, saling menekan atau ya menyerang dari sisi mental ya. Jadi ada pasangan ya, ataupun mungkin pacarmu ya, atau mungkin mantanmu yang ingin kembali di mana dulu kamu sudah kecewa, ya sakit hati dan mental kamu rusak lah ya. Dia mau datang lagi untuk memanipulasi kamu lagi ya, karena dia nggak ada mangsa ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu dengan kata maaf. Nah ini hati-hati ya, karena dia mau datang lagi untuk ya setidaknya ya alasan dulu, karena dia kesepian, karena tidak ada sosok yang bisa dia tekan ya. Jadi di sini ada sosok narsistik, personality disorder, yang mana dia bahagia kalau melihat orang lain menderita ya. Karena itu ibaratkan isi bensin mungkin makanannya ya, untuk bisa dia berenergi ya dia harus menyerap energi orang gitu dari sisi mental ya. Jadi jangan pernah mendekati orang-orang yang menindas kamu, meremehkan kamu ya. Kamu sudah tahu orang itu dulu begitu atau karakternya begitu, ya jangan dekat-dekat. Kalau tidak nanti ya giliran kamu. Karena ada juga beberapa teman yang karakternya kayak gitu tapi kamu masih berteman sama dia. Ya itu mungkin sekarang dia masih care dengan kamu, tapi besok dia nggak dapat mangsa ya, kamunya yang jadi bahan gosip dan ya bahan macam-macam ya. Jadi hati-hati berteman, hati-hati memilih circle. Kita lihat lagi. Di sini ada Seven of Swords. Di sini juga ada The World. Ada Five of Cups. Wow. Ada The Star. Oke. Nih, orang yang keras kepala mau datang lagi ke kamu. Orang keras kepala, tidak mau dinasehati, tidak mau introspeksi diri, dia mau datang nih. Entah siapapun ya, mau dekat-dekat dengan kamu. Orang nyebelin, tapi serasa ada pahlawan. Orang yang merugikan orang lain, tapi serasa gak pernah punya salah. Atau serasa diri paling benar, sehingga tidak mau minta maaf. Nah ini ya, ada beberapa seperti gini yang datang sudah membuat kamu marah, tapi datang, hey, seolah-olah hai, aku datang lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Minta maaf pun tidak ya, sok dekat sok kenal, akrab seperti dia yang star gitu. Nah ini dia mau datang ya, hati-hati aja. Orang yang betul-betul menyebalkan ya. Ya ini sih lebih ke sahabat mungkin ya, atau partner kerja atau partner bisnis, seolah-olah melupakan masa lalu padahal sebenarnya tidak ya. Dia cuman ego, tetapi ya itu kembali kepada dirimu. Jangan sampai kamu termakan bahasa-bahasa yang kita bisa memaafkan, tetapi memaafkan ada batasnya. Kalau dengan orang yang toksik jangan kita dekat ya. Memaafkan boleh, sangat-sangat dan harus, tetapi untuk seperti dulu lagi dekat itu nggak usah. Kenapa? Ya berarti nanti kalau kamu dekat lagi dengan orang seperti ini ya jangan kaget kalau dia mengulangi ya kesalahan di masa lalu gitu ya. Berikutnya nih ya, orang-orang yang negatif ya, selalu bergosip. Nih dia mau datang ya, entah menggosipin dirimu atau datang bergosip denganmu, atau energi negatif, ngeluh aja nih. Orang ada mau ngeluh, datang nih ngeluh ke kamu ya, ngeluh pasangan, ngeluh keuangan, ngeluh masalah anak, ngeluh aja ya. Ini orang ini juga tidak pantas bersamamu. Kenapa? Energi negatifnya tertular ya. Kamu juga akan seperti dia, kamu ada banyak masalah. Ingat, circle itu sangat-sangat menentukan. Ini orang ini yang mau datang ya, orang-orang negatif ini yang mau datang ya, ini orang tukang ngeluh dan gosip. Kalau tidak gosipin orang, ya ngeluh dengan
kehidupannya. Nah ini ya, orang-orang yang negatif ini lebih baik jauh-jauh ya, rugi. Kita kok nggak ada ini tapi badanku sakit ya, capek ya, ya itu karena kamu menyerap energi mereka. Energi nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Pertukaran, kamu energinya positif, dia ngeluh-ngeluh, terbalik, tertukar. Dia langsung energinya positif, kamu yang negatif. Karena menyerap dari energi negatif dia. Nah itu ya. Dan terakhir di sini, orang yang suka marah-marah, entah pasangan, marah-marah nggak jelas, ya, sedikit-sedikit marah, pimpinan, ya, dimana ya harus dikomunikasikan dengan baik, diajari, dituntun, jadikan panutan gitu, berikan contoh. Maunya hasil doang, kalau nggak sesuai marah-marah. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, berarti itu bukan tempatmu. Karena hidup di dunia ini adalah hidup untuk bahagia, bukan untuk stres. Ya, kayak saya di tempat yang bagus, tanggung jawabnya tinggi karena gajinya juga tinggi, tapi ya itu bos maunya hasil karena profesional ya. Kalau kamu mampu, kalau kita biasa bilang profesional itu memang ada, tetapi ada batasnya, dalam artian kita mampu sanggup tidak dengan tekanan itu. Kalau kita sudah tidak sanggup dengan tekanan yang begitu berat, berarti itu bukan tempatmu. Ya, tetapi kalau memang tekanannya itu tidak terlalu berat walaupun tekanan, ya itu berarti masih bisa kamu di tempat itu. Tetapi kalau tekanannya sudah terlalu berat, berarti kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Ya, entah dalam hubungan, pertemanan, ataupun karir. Nah ini ya, jadi yang saya lihat di sini, dirinya yang akan datang kepadamu, ya, yang mana energinya negatif atau orang-orang toksik, ya, tadi bermuka dua, orang-orang yang hanya akan datang mengajak kamu untuk berbuat salah, berbuat nakal, berbuat curang. Ini hati-hati, ya. Orang-orang yang licik, orang-orang yang menindas orang yang lemah, ya, terus meremehkan orang lain, pandang enteng orang lain, orang yang keras kepala, orang yang tukang ngeluh, dan orang yang suka marah-marah. Nah ini mereka akan datang kepada kamu, atau mungkin kamu yang datang kepadanya, ya. Yang pastinya kamu akan bertemu sosok-sosok ini. Tidak semuanya, karena ini energi campur ya. Tapi lebih waspada saja. Karena ke depan kamu akan mendapatkan sosok-sosok yang saya bacakan tadi. Keputusanmu di tanganmu. Karena kalau kamu tetap di situ bersamanya, ya siap-siap kamu dihajar dari sisi mental. Jadi sekarang sayangi dirimu. Dimana kamu harus tahu di mana tempatmu. Karena keputusanmu menentukan nasibmu di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan semesta kepadamu, di mana orang yang akan datang ini adalah orang-orang yang akan membuatmu tidak bahagia atau akan membuatmu bersedih, ya. Ya, ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Tetap semangat, optimis, tetap banyak berpikiran positif dan berdoa agar semesta melindungi. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.